Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatil akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya senantiasa dan tidak putus-putusnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat dan karunia tersebut segala kebaikan, kemudian nikmat yang kita rasakan itu terjadi, atau yang kita rasakan, terutama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini. Dan tentunya kita ingatkan diri kita, keluarga kita untuk terus berpacu, terus semangat untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan dengan persiapan-persiapan yang telah kita ketahui bersama, yaitu mempersiapkan diri dengan ibadah semaksimal mungkin di bulan Sya'ban ini, karena bagi mereka yang sudah terbiasa ibadah ringan, maka tentunya dia akan ringan beribadah nanti pada bulan Ramadan. Dan sebaliknya bagi mereka yang berat, tentu akan merasakan berat. Taib, ala kulli hal, berkaitan dengan persiapan-persiapan tersebut, terus kita ingatkan diri kita sekali lagi, keluarga kita, agar jangan sampai bulan Ramadan yang akan datang, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengannya, itu kita tidak berhasil di dalamnya. Kita tidak mencapai maghfirah, rahmat, kemudian itqun minan nar di situ, sehingga naudzubillah min dzalik, menjadi orang-orang yang rugi. Baik, ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua. Jadi sekarang kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, tentunya yang kita rujuk pada kitabnya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Itu kita masuk pada dosa besar yang ke-64. Nah, dosa besar yang ke-64, minuman atau minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tapi ini adalah bahasan kita pada dosa besar yang ke-64 ini, yaitu makan dan minum. Nah, ini tentu di sini apa yang disebut oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, ya tentu bentuk minimalnya. Kalau minum saja dilarang, ya, kalau minum saja dilarang, apalagi makannya. Nah, ini kias aula namanya. Ya, jadi minum saja dilarang, yang lebih ringan, apalagi makan menggunakan wadah. Nah, di wadah di sini mencakup segala hal yang dipakai untuk makan dan minum. Boleh piring, boleh sendok, boleh gelas, kemudian perabot-perabot rumah tangga lainnya, itu termasuk dalam bahasan ini. Nah, jadi sekali lagi, seluruh perabot rumah tangga yang dipakai makan dan minum, itu termasuk dalam bahasan ini. Sehingga dicek perabot-perabotnya, apakah ada dari bahannya perak, ya, atau emas. Kalau emas mungkin jarang, ya. Ini perak nih. Perak mungkin ada di antara kita yang terjerumus dengan tidak tahu hukumnya dan tidak pernah mendengar sebelumnya dan lain-lain. Jadi hendaknya ini betul-betul dicamkan, betul-betul difahami, karena ini termasuk dosa besar, termasuk sekali lagi dosa besar. Banyak orang-orang di luar sana, di antara kaum muslimin, yang ikut-ikutan, ya, terhadap orang-orang musyrik, orang-orang barat terutama, ya, itu perabot-perabot rumah tangganya itu karena saking mewahnya, itu dari emas, ya, dari perak. Nah, itu bahkan kalau kita melihat toiletnya pun dari perak dan emas. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sebelum kita melihat apa yang disebut oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di sini, yaitu dalil-dalilnya sudah wadih jiddan, ya, kawuduh syams, jelas sekali, sebagaimana halnya jelas terang benderangnya asyams, ya, terang benderangnya matahari dalam bab ini.
Sehingga kita nanti akan sebutkan ijma' ulama dari seluruh madhab akan keharaman memakai cawan atau wadah dari emas dan perak ini atau perabot rumah tangga lainnya. Nah, jadi kata para ulama di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya ini apa hikmahnya kira-kira nih? Kenapa diharamkan ya memakai perabotan daripada perak dan emas? Apa? Karena sebelumnya kita ketahui bahwa ini permasalahan ya bahasan ini lain dengan bahasan memakai ya, lain dengan bahasan memakai. Jadi kalau memakai kita ketahui bersama emas itu boleh dipakai oleh wanita ya, boleh dipakai oleh wanita ibu-ibu. Nah, terkecuali laki-laki. Artinya laki-laki diharamkan memakai emas, dalam hal ini cincin atau mungkin jamnya emas. Nah, itu terlarang dan ini pernah kita bahas dan ini insya Allah semua kita tahu. Jadi ini bahasanya lainnya memakai. Dan itu dalam hal pemakaian itu dikecualikan laki-laki ya pemakaian. Tapi dalam bahasan ini tidak terkecualikan. Jadi mau laki-laki, mau wanita, ya, mau anak-anak, mau udah tua itu sama semua hukumnya di bab dosa besar ke-64 ini. Jadi jangan salah paham mencampur antara dua permasalahan yang berbeda atau dua bahasan yang berbeda. Di bahasan yang pernah kita lalui bersama memakai dalam hal ini cincin, kemudian anting-anting, kalung. Nah, itu pemakaian dalam bahasan tersebut adalah untuk hanya perempuan saja. Adapun laki-laki itu dilarang. Nah, itu untuk emas. Kalau pemakaian untuk perak itu berlaku untuk semua, laki-laki maupun wanita. Nah, itu sekali lagi bahasanya lain. Nah, jadi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan juga ada perbedaan antara emas dan perak ketika pemakaiannya. Nah, sekali lagi dosa besar yang ke-64 ini adalah berkaitan dengan menggunakan untuk sebagai wadah ya, sebagai wadah untuk makan, minum. Nah, untuk itu tidak berlaku pengecualian di sini. Tidak berlaku pengecualian, artinya semua larangan ini berlaku untuk laki-laki dan wanita secara umum. Nah, balik kepada hikmahnya, sebagaimana tadi kita sebutkan, para ulama menyebutkan bahwa hikmahnya dah jelas disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, terutama dalam hadis yang pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di sini, kata Nabi SAW, fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Ini kata Nabi SAW secara langsung, karena sesungguhnya itu menggunakan emas dan perak, perabot rumah tangga, makan dan minum itu untuk mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Untuk kalian di akhirat. Ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan hikmahnya, berarti ada di situ batasan. Nah, jadi batasan bahwa emas dan perak ini penggunaannya ya untuk mereka orang-orang kufar. Nah, untuk orang kufar di dunia dibolehkan bagi mereka. Ternyata dibolehkan di sini bukan berarti syariat membolehkannya ya, tapi justru itu sebagai istidraj ya, istidraj untuk semakin menyesatkan mereka. Nah, waliyadzubillah. Oleh karena itu kita di sini ya sebagai seorang muslim itu dituntut kesabaran. Karena Nabi SAW menyebutkan walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti di akhirat. Jadi sabar saja, sabar. Nah, jadi balik kepada hadis Nabi SAW ini, maka para ulama menyebutkan salah satu di antara hikmahnya adalah dilarangnya tasyabuh, ya, dilarangnya tasyabuh, yakni menyerupai mereka. Kenapa? Karena itu khusus bagi mereka di dunia, dan insya Allah apabila kita betul-betul sabar dan menjalankan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau perintahnya dan perintah Rasulnya, maka biidznillah taala kita akan menemukan atau merasakannya nanti di akhirat. Jadi kesabaran, kemudian juga tasyabuh di situ, jangan sampai kita bertasyabuh.
Kemudian selanjutnya hikmah yang lain adalah di antara kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, agar orang-orang fakir, orang-orang miskin itu tidak kecil hati. Dengan melihat kemewahan orang-orang kaya, sampai sendoknya, gelasnya, atau perabot rumah tangga yang lainnya itu dari emas atau dari perak, itu kalau orang-orang miskin mengetahui, orang-orang fakir mengetahui, itu hatinya terasa terluka atau mungkin iri. Selanjutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berupa mencuri, berupa merampok, dan yang lain-lain. Nah, jadi itu diantara bagian hikmah ya yang disebutkan oleh para ulama kenapa tidak dibolehkan. Nah, kemudian selanjutnya dari hikmah yang tadi ya tentu ini semua adalah dunia ya, ini adalah dunia. Jadi tidak sepatutnya gitu seorang muslim itu bermewah-mewah dengan kemewahan dunia yang sebenarnya itu diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Diperuntukkan sekali lagi untuk orang-orang kafir. Jadi ini dituntut kesabaran bagi kita semua. Oleh itu bagi orang muslim yang kaya ya, memiliki harta yang ya cukup banyak gitu, maka hendaknya diinfakkan fi sabilillah ya, diinfakkan fi sabilillah agar harta-harta tersebut tidak menjadi bumerang ya bagi pemiliknya. Dan juga sering kita diingatkan oleh para ulama kita melalui Al-Quran dan juga Sunnah berkaitan dengan dunia. Ya, berkaitan dengan dunia semua adalah dunia. Nah, dunia mata'ul ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu adalah perhiasan yang menipu. Kemudian juga akan lenyap. Kemudian kata Nabi SAW, ittaqu ad-dunya. Takutlah, jauhilah gitu. Hati-hatilah kalian kepada dunia. Jadi kalau orang itu tidak mengindahkan, ya, tidak memperhatikan larangan-larangan seperti ini, maka dikhawatirkan dia akan tenggelam terus dan sampai tidak akan mampu diselamatkan lagi karena dia telah tenggelam di dalam gelombang dunia, gelombang kemewahan dunia. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi inilah hikmah dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Jadi kalau tidak ada peringatan-peringatan seperti ini, itu sangat-sangat sedikit ya di antara kaum muslimin yang selamat daripada fitnah dunia. Nah, jadi ada harta sedikit, dah beli emas. Harta sedikit, beli yang macam-macam. Dan kita lihat banyak ya sekarang ini di antara kaum muslimin ikut-ikutan dengan orang-orang kufar gitu. Sedikit-dikit handphone atau kita lihat bahkan kendaraan gitu dilapisi emas dan bahkan makanan gitu ya, makanan kue lah atau stik lah untuk daging gitu, bahkan itu sampai ke situnya kemewahan-kemewahan dunia. Oleh itu bagi kaum muslimin hendaknya ini dijadikan sebagai pertimbangan besar agar jangan sampai dia hanya mendapatkan kemewahan dunia di dunia saja atau kemewahan hanya di dunia saja dan tidak mendapatkan kemewahan di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Jadi pilihannya kita sabar saja bagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, sudah bahkan secara langsung beliau sebutkan untuk mereka gitu ya di dunia, untuk nanti kalian di akhirat. Jadi mau tidak mau ya kita harus sabar. Ya. Baik. Itu sebagai mukaddimah dari dosa besar yang ke-64, sehingga jangan sekali lagi tertipu, jangan sekali lagi mengikuti hawa nafsu, terus berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kata beliau rahimahullahu taala di sini menukilkan 3 hadis ya, dan cukuplah ketiga hadis ini menunjukkan bahwa perkara ini sebagai dosa besar, yaitu menggunakan perabot rumah tangga dari emas dan perak sebagai termasuk dosa besar. Karena kita ketahui dosa besar itu kan ada ancamannya, dan kita lihat
dari hadis-hadis yang ada ini semua gitu ada ancamannya. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita lihat hadis yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala di sini Nabi SAW bersabda, dan ini hadis muttafaq alaih, itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. La talbisul harira walad dibaja wala tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah. Jadi la talbisu al-harira walad dibaja wala tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wala ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Janganlah kalian mengenakan sutra dan dibaj. Jadi janganlah kalian mengenakan, maksudnya di sini memakai dalam bentuk baju, ya, sutra dan dibaj, sutra tebal. Yakni segala hal yang bersumber dari sutra. Jangan kalian memakai, ya, jangan kalian memakai atau mengenakan sutra dan dibaj. Dibaj ini juga sejenis sutra. Dan janganlah kalian meminum menggunakan bejana dari emas dan perak. Dan janganlah kalian makan menggunakan piring yang terbuat darinya. Karena sesungguhnya itu adalah untuk mereka, itu orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Muttafaq alaih. Baik, ini adalah hadis, ya, di antara hadis-hadis yang beliau sebutkan yang menerangkan kepada kita sangat-sangat jelas bahwa menggunakan perabot emas dan perak termasuk dosa besar. Kemudian kita lihat hadis yang kedua, innalladzi ya'kulu aw yashrabu fi ina'idz dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang yang makan atau minum menggunakan bejana emas dan perak, pada hakikatnya dia menggejolakkan api jahanam di dalam perutnya. Naudzubillah min dzalik. Ini dah ancamannya pun sangat-sangat jelas. Ini kurang apa lagi ancamannya? Kurang apa lagi? Ini kata beliau, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang makan atau minum menggunakan bejana dari emas dan perak, pada hakikatnya kata Nabi, yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ini bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab, ya. Dari segi lafaznya saja ini sudah mengerikan, ya. Dari segi lafaznya ini sudah mengerikan. Yujarjiru. Ini tidak perlu diterjemah pun sudah kebayang, ya. Maknanya itu menunjukkan adanya luar biasa, menyeramkan, yujarjiru gitu, gejolakkan, diputar dan seterusnya. Api jahanam di dalam perutnya. Ini kurang apa lagi? Karena itu kalau ada seorang muslim yang bermewah-mewahan dan lupa diri, ini sangat-sangat menyengsarakannya nanti pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dan beliau bersabda, man syariba fil fiddati lam yashrab fiha fil akhirah. Barang siapa yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak, niscaya dia tidak akan minum dengannya di akhirat. Keduanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Ini sangat-sangat jelas, ya, dari Nabi SAW. Kemudian hadis yang pertama tadi kita bacakan juga sekaligus menerangkan tentang hikmahnya, bahwa ini semua, ya, perhiasan-perhiasan dunia ini untuk orang-orang kufar, yang mereka rasakan hanya di dunia dan mereka tidak akan rasakan nanti di akhirat. Dan juga sekaligus menghabarkan kepada kita bahwa kita jangan ikut-ikutan kepada mereka, ya, jangan ikut-ikutan tasyabuh, mengikuti mereka, karena jalan-jalan mereka ya tentu jalan-jalan kerugian, jalan-jalan justru akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Baik, ini ayuhatul akhawat rahimani wa rahmakumullah. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini jelas menerangkan, kemudian para ulama melalui hadis ini menjelaskan bahwa dari hadis ini disimpulkan haramnya memakai atau menggunakan perabot dari emas dan perak. Dan itu yang dinyatakan oleh para ulama. Di antaranya kita bacakan Ibnu Al-Qattan rahimahullahu taala,
dalam kitabnya Al-Iqna' fi Masailil Ijma'. Nah, jadi beliau menyebutkan di situ Ibnu Al-Qattan rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Iqna'. Kata beliau, wa ajma'al ulama. Nah, ulama telah sepakat. Ulama sepakat annahu la yajuzu li muslimin, bahwa tidak boleh bagi seorang muslim an ya'kula wala an yashraba fi aniyatidz dzahabi wal fiddah. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk makan dan minum. Makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. Nah, itu kata beliau rahimahullahu taala. Juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menerangkan dalam kitabnya Al-Majmu', ya, kita bacakan, kata beliau rahimahullahu taala, qala ashabuna. Ashabuna. Jadi ulama-ulama di kalangan mazhab Syafi'i, ulama di kalangan mazhab Syafi'i, jadi kata beliau qala ashabuna, telah berkata sahib kami, artinya di sini ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan ajma'atil ummatu ala tahrim al-akl wasyurb wa ghairihima min al-isti'mal fi ina'i dhahabin aw fiddah. Ulama telah sepakat, kata beliau rahimahullahu taala, hukumnya haram makan dan minum dan menggunakan, ya, alat-alat yang terbuat dari emas dan perak. Alat-alat yang terbuat daripada emas dan perak. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama yastawi fi tahrim isti'mali ina'idz dhahab wal fiddah ar-rijali wan nisa wa hadha la khilafa fihi li mafhumul hadis. Kata beliau, dan juga para ulama Syafi'iyah, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan yastawi fi tahrim isti'mal, jadi hukum keharaman ini, ya, hukum haramnya menggunakan wadah atau alat yang terbuat dari emas dan perak ini, itu sama rata, ya, sama rata untuk laki-laki dan wanita, untuk laki-laki dan wanita. Ini semua sama. Jadi hukumnya tidak ada perbedaannya. Terus itu juga yang disebutkan oleh Imam Qudamah, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dari kalangan madhab Hambali. Jadi di sini ada ijma' di kalangan para ulama berkaitan dengan masalah ini. Ya, tadi kita sebutkan ijma' yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qattan rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Iqna'. Baik. Kemudian selanjutnya, banyak tentunya nukilan-nukilan para ulama yang menyatakan ijma'nya. Para ulama atau mayoritas, ya, para ulama menyebutkan haramnya demikian. Dan ini makin meyakinkan kita bahwa permasalahan ini adalah betul-betul keharamannya atau betul-betul dilarang di dalam agama. Kemudian juga dalam masalah wadah, ya, ini wadah atau tempat yang berasal atau yang terbuat dari emas dan perak, ini banyak atau di antara masalah-masalah atau bahasan-bahasan yang dibahas di sini adalah hukum bagaimana hukum menyambung, ya, hukum menyambung wadah. Ini wadah atau tempat yang dari tadi perak dan emas, ya, menyambung karena mungkin pecah dan seterusnya. Ini bagaimana? Jadi ada gelasnya mungkin, ya, atau ada apa alat-alat, ya, untuk disambung, karena pecah. Ini bagaimana hukumnya? Ini kata para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, bahwa itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Jadi dalam hal ini permasalahannya supaya lebih jelas, ya, bahasanya ketika para ulama membahas tentang wadah atau perabot, ya, perabot rumah tangga, itu boleh apa tidak disambung dengan emas atau perak. Itu mungkin ada gelasnya yang pecah, tapi gelasnya confirm bukan dari emas, ya. Atau mungkin pancinya terbuat pancinya, ya, pecah, itu untuk ditampal. Bagaimana hukumnya menampal dengan emas dan perak?
Baik. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, rahimahullahu taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di situ beliau sebutkan, Anas bin Malik menceritakan, anna qadhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu inkasar, fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Jadi pernah panci, ya, qadah, panci, ya, Nabi SAW itu pecah. Pernah panci Nabi SAW pecah. Lalu Nabi SAW menampalnya, ya, menampal yang retak, yang pecah itu dengan dengan fiddah, dengan perak. Ya, menampalnya dengan perak. Ya, mungkin bagaimana caranya? Mungkin orang-orang zaman dahulu ada cara-cara khusus, tapi yang jelas bahan perak. Nah, jadi ada pancinya Nabi SAW yang pecah, kemudian pecahannya itu ditutup dengan berbahan perak. Nah, dari sini para ulama menyebutkan, di antaranya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan boleh menampal, ya, menampal suatu yang pecah, alat-alat yang pecah dari perabot lah dan yang lain-lain, itu boleh menampalnya dengan 3 syarat. Kata beliau, dengan 3 syarat. Yang pertama, syaratnya memakai perak. Syaratnya memakai perak. Jadi kalau tadi panci pecah atau gelasnya retak atau sendoknya retak, itu boleh apa tidak menampalnya dengan emas dan perak? Kata Ibnu Qudamah, ini ada 3 syaratnya. Yang pertama dengan perak. Berarti dengan emas tidak boleh. Berarti dengan emas tidak boleh, karena emas tidak ada hadisnya. Jadi tadi keumuman hadis yang kita bacakan tadi itu tidak dikhususkan, ya, tidak dikhususkan. Artinya tetap berada dalam keumumannya, tidak boleh memakainya. Tapi ini kita berbicara menampal. Jadi pertama menampalnya dengan perak. Nah, jadi kalau emas tidak boleh. Emas tidak boleh. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, syarat yang kedua adalah perak yang akan digunakan itu sedikit, kadarnya sedikit. Nah, jadi tadi ada gelasnya, ada periuknya, gitu ya, ada panci, periuknya yang pecah, yang retak, boleh apa tidak ditampal? Nah, karena kan nanti kan kalau ditampal, apakah itu termasuk ke dalam menggunakan wadah atau masuk ke dalam bahasan ini apa tidak, ke dalam dosa besar apa tidak? Sebab itu para ulama membahas tentang hal itu. Nah, jadi boleh. Pertama dengan perak, berarti dengan emas tidak boleh. Kemudian syarat yang kedua adalah penggunaannya itu kadarnya sedikit. Nah, peraknya sedikit. Jadi kalau peraknya banyak, nanti hukumnya nanti wadah, ya, atau gelas, sendok atau yang lainnya, perabot-perabot yang lainnya itu nanti hukumnya hukum perak. Kenapa? Karena banyak. Nah, tapi karena ini sedikit maka dimaafkan. Terus yang ketiga ada hajat, lil hajah. Kata beliau, an yakuna lil hajah. Nah, jadi lil hajah maksudnya benar-benar yang pecah itu memang akan dia pakai, begitu. Dan dia mungkin saja ada nilai khususnya atau sayang, atau mungkin satu-satunya, begitu, gelasnya satu-satunya, sendoknya, gitu. Jadi intinya ada hajat di situ. Tapi kalau tidak ada hajat, umpamanya dia memiliki banyak gelas, dia memiliki banyak sendok, jadi tidaklah perlu untuk ditampal dengan perak. Nah, ini bahasan di antara bahasan-bahasan para ulama ketika menyebutkan permasalahan ini, menyebutkan bahasan menggunakan wadah terbuat dari emas dan perak. Jadi ya, bahasan yang tadi kita sebutkan, boleh apa tidak menampal, ya, wadah yang terbuat dari emas dan perak, ya, dengan menggunakan emas dan perak. Nah, kalau emas kita ketepikan tidak boleh. Tapi kalau perak maka boleh, tapi dengan syarat tadi sedikit, kemudian ada hajat. Kemudian selanjutnya yang dibahas oleh para ulama dalam masalah menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak ini, bagaimana hukumnya dalam hal perabot iktina, ya, atau koleksi, istilahnya, ya, koleksi.
Nah, jadi koleksi bahan atau koleksi emas yang koleksi suatu benda yang terbuat dari emas dan perak, tapi tidak untuk perabot, ya, tapi tidak untuk perabot. Nah, baik. Dalam hal ini ada riwayat, ya, ada riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mempunyai ada tempat, ya, ada tempat kecil gitu yang terbuat daripada perak. Di situ beliau simpan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ beliau simpan rambut Nabi SAW. Nah, jadi ada sebagian para ulama yang membolehkan, ya, untuk memakai perak, ya, memakai perak yang dipergunakan untuk tempat menyimpan dan seterusnya. Nah, jadi ini bukan berarti koleksi, ya, berarti untuk tempat menyimpan. Nah, di situ ada juga pendapat yang lain bahwa tidak dibolehkannya secara umum, ya, tidak dibolehkan secara umum, ya, kecuali kalau ada hajat, semisal tadi seperti Ummu Salamah untuk menyimpan dan seterusnya, tapi itu pun kotak kecil dan seterusnya untuk menyimpan. Nah, gitu. Itu pun dipakai dari bahan perak. Tapi kalau emas tidak. Kalau emas tidak. Jadi oleh karena itu kita sebutkan bahasan yang disebutkan oleh para ulama, jumhur mayoritas para ulama itu tidak membolehkan, ya, tidak membolehkan mengoleksi benda-benda yang terbuat daripada emas dan perak. Ini kita berbicara mengoleksi, ya. Kalau untuk menggunakan, ya, tadi ada sebagian ulama menyebutkan boleh, ya, untuk perak. Itu pun kotak kecil gitu untuk dipergunakan untuk menyimpan sesuatu. Nah, itu perak. Tapi kalau emas tidak bisa. Nah, tidak boleh. Para ulama atau tadi kita sebutkan jumhur ulama, kebanyakan majoriti ulama menyebutkan dalilnya bahwa hadis-hadis yang ada ini, ya, hadis-hadis yang ada ini umum, ya, berlaku umum. Sehingga kata para ulama di dalam kaidah fikih menyebutkan ma la yajuzu, ya, ma la yajuzu isti'maluhu, ya, la yajuzu iqtina'uhu, atau dalam kaidah yang disebutkan, atau, ya, tadi kita sebutkan kaidahnya, apa saja yang tidak boleh dipergunakan maka tidak boleh juga untuk dikoleksi. Maka tidak boleh juga untuk dikoleksi. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik, ya, kaidah seperti ini yang dipergunakan oleh para ulama. Jadi kata beliau, ma la yajuzu isti'maluhu la yajuzu ittikhadhuhu. Nah, jadi apa saja yang tidak boleh dipergunakan maka tidak boleh juga dikoleksi. Tidak boleh juga dikoleksi. Seperti apa? Seperti alat-alat musik, ya, seperti alat-alat musik. Jadi alat-alat musik ini kan tidak boleh menggunakannya. Tidak boleh menggunakan alat-alat musik. Nah, kita tahu bersama bermain musik atau menggunakan alat-alat musik ini tidak diperbolehkan. Lalu boleh apa tidak mengoleksinya? Kan tidak memakai. Kita tidak pakai. Boleh apa tidak? Maka ulama menyebutkan tidak boleh. Nah, jadi kaidahnya adalah ma la yajuzu isti'maluhu, apa saja yang tidak boleh dipergunakan, la yajuzu ittikhadhuhu, tidak boleh mengoleksinya. Nah, jadi itu kalau ada yang umpama, ya, ada sebagian orang yang mengatakan, oh ini sendok, oh ini gelas, saya tidak pakai, ya, tidak pakai untuk makan dan minum, tapi hanya saja untuk koleksi, ya, hanya untuk mengoleksi saja. Nah, ini bagaimana? Mungkin banyak, ya, mungkin banyak seperti itu. Jadi ada sendok dari emas, ada sendok dari perak, gitu, ada sendok dari perak. Kemudian dia tidak pakai karena mungkin dia pernah baca hadis-hadis seperti ini, tidak boleh menggunakannya untuk makan dan minum. Jadi katanya saya tidak pakai makan dan minum, tapi hanya saya koleksi saja. Nah, ini bahasan yang tadi berlaku kepadanya. Bahasan ini sekali lagi sebagai jawaban daripada orang seperti tadi. Ma la yajuzu isti'maluhu la yajuzu ittikhadhuhu. Jadi apa saja, benda apa saja yang tidak boleh dipakai, maka tidak boleh untuk dikoleksi. Nah,
Itu apabila sendok dan dikiaskan kepada koleksi-koleksi lain yang berupa emas. Nah, ini juga berlaku. Ada mainan-mainan kendaraan, motor lah, mobil lah, kecil-kecilan, tapi dari perak, dari emas. Nah, ini juga hati-hati, tidak boleh. Apalagi handphonenya ditaruh di situ, dilapisi emas, atau mungkin kendaraannya, mobilnya dilapisi emas. Ini semua tidak dibenarkan. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, lahum fid dunya walakum fil akhirah. Bagi mereka itu di dunia itu orang kafir, walakum fil akhirah, dan bagi kalian nanti di akhirat. Jadi karena itu kita sebagai seorang muslim hendaknya sabar ya, sabar. Jadi insya Allah itu justru malah lebih mudah ya, lebih mudah, lebih irit kita begitu. Nah, baik. Jadi mengoleksi benda-benda yang terbuat dari emas dan perak ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, ini tadi dah kita sebutkan penjelasannya. Baik. Kemudian selanjutnya bahasan yang lain yang dibahas oleh para ulama dalam bab ini, bagaimana seandainya ya, memakai atau mungkin saja gitu ya, memakai benda-benda atau wadah atau alat dan seterusnya yang berbahan mahal ya, melebihi harga emas dan perak. Melebihi harga emas dan perak. Nah, atau mengoleksi, memakailah, mengoleksilah begitu. Benda-benda yang lebih mahal daripada emas dan perak. Piringnya ya, piring atau gelas gitu, gelas. Itu mungkin saja kalau dilihat dari segi harganya itu lebih mahal daripada emas dan perak. Dia terbuat dari batu akik ya, batu akik lah, kemudian mungkin dari seramik yang mahal gitu ya, dari begitu, pokoknya benda-benda yang mahal. Boleh apa tidak? Ini para ulama jumhur atau ulama bersepakat boleh. Boleh. Jadi semahal apapun yang dipakai ya, semahal apapun dipakai kecuali emas dan perak itu dibolehkan. Mau permata ya, dipakai untuk di situ piringnya, minumnya di situ tidak masalah. Nah, tidak masalah. Jadi atau mungkin mengoleksi. Nah, ini kita bahas masalah boleh apa tidak bolehnya gitu. Ya, tapi kalau untuk afdolnya ya tentu tidak, ngapain seorang muslim gitu ya menghambur-hamburkan harta, membeli koleksi-koleksi yang mahal-mahal begitu. Lebih baik dia sedekah, lebih baik dia membantu sesama. Ya, orang-orang yang memerlukan itu lebih aula, lebih utama daripada mengoleksi benda-benda yang Masya Allah begitu, yang mahalnya luar biasa. Nah, tapi dari segi boleh apa tidaknya itu boleh. Yulkhawatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Jadi ini diantara bahasan-bahasan penting yang disebutkan oleh para ulama. Juga diantara bahasan yang dibahas oleh para ulama hukum daripada wadah yang terbuat daripada emas dan perak ini. Jadi kalau kita lihat tadi hukumnya menggunakannya kan haram gitu. Hukumnya atau menggunakannya kan haram. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Ini apa suci apa tidak? Suci apa tidak? Nah, karena mungkin saja orang berpikir karena kan tidak boleh dipakai, tidak boleh dikoleksi, tidak boleh digunakan. Nah, lalu ada yang berpikir berarti ini bagaimana hukumnya? Apakah suci atau najis? Nah, ini bahasannya. Apakah suci apa najis? Boleh apa tidak dipegang begitu? Atau apakah ketika kita memegang setelahnya kita berwudu dan lain-lain? Bagaimana kita memegang bahan-bahan yang najis? Ini kata para ulama mereka mengatakan bahwa benda-benda alat-alat seperti itu, alat-alat ini itu semuanya suci, ya, itu semuanya suci. Artinya halal. Dalam arti tidak najis. Tidak najis. Ya, yang tidak dibolehkan adalah menggunakannya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ittifaq madahib al-fiqhiyah al-arba'ah, bahwa seluruh ulama mazhab fikih yang 4 ini sepakat akan kesucian wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ini kita berbicara suci.
Dalam arti boleh kita pegang, artinya tidak najis. Yang tidak dibolehkan adalah menggunakannya. Baik. Kemudian selanjutnya bahasan selanjutnya di antara bahasan-bahasan yang dibahas oleh para ulama adalah bagaimana hukum berwudu, ya. Bagaimana hukum berwudu menggunakan wadah atau bejana, atau tempat yang terbuat dari emas dan perak. Kalau tadi kan ini berbicara tentang makan dan minum, ya. Berbicara makan dan minum, dan confirm tadi hadisnya sudah jelas. Kemudian ucapan para ulama pun sudah jelas. Nah, sekarang ini bagaimana kalau memakai untuk wudu? Memakai wudu untuk wudu. Jadi ada apa tidak orang yang memakai untuk wudu? Boleh saja ada centongan, ya, apa istilahnya itu, untuk mengambil air, begitu, atau mungkin baldinya dari embernya dari perak, mungkin embernya kecil-kecil gitu, tapi ya dari perak gitu. Bagaimana? Jadi hukumnya menggunakan benda-benda tersebut untuk wudu. Jadi kata para ulama, wudunya sah, gitu ya, wudunya sah, namun karena dia memakai benda dari emas atau perak, jadi menggunakannya haram. Jadi wudunya sah, tapi caranya yang salah. Cara yang salah. Jadi dia mendapatkan dosa. Jadi dalam satu perbuatan seperti itu, ya satu kali dayung, dua kita sebutkannya, dua hal sekaligus dia dapatkan, dosa maupun pahala. Jadi pahalanya sah wudunya, tapi dia mendapatkan dosa, ya, karena menggunakan wadah atau tempat dari emas atau perak untuk berwudu. Baik. Itu yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini semua dibahas dalam fikih, bab-bab fikih yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Tapi ini rasanya sudah jelas, ya, permasalahan ini. Jadi intinya jauhkan diri dari kemewahan-kemewahan yang sekira melupakan seseorang dari akhiratnya. Nah, terutama berkaitan dengan emas dan perak. Nah, ini kita ingatkan kembali, bahasan ini lain dengan bahasan menggunakan dalam arti memakai, ya, untuk wanita. Jadi kalau untuk wanita ini tak masalah, ya. Tapi ini kita berbicara penggunaannya dalam perabot rumah tangga. Kemudian tadi kita sebutkan koleksi. Itu tadi bahasannya dan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa sama hukumnya antara laki-laki dan wanita, sama hukumnya, artinya semuanya berlaku. Ya, keharaman pemakaian wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini ayul khawaitul akhawat, dosa besar yang ke-64. Sekiranya sampai di sini bahasan untuk dosa besar ini. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, ya, memberikan kita kesabaran untuk berada di dalam atau menjalankan syariat ini. Karena kita ingatkan kembali bahwa kesabaran ini dibagi menjadi tiga, ya. Kesabaran ini dibagi menjadi tiga. Ada kesabaran yang pertama adalah kesabaran untuk tetap di atas menjalankan, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kesabaran untuk tidak masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar juga namanya. Kemudian yang ketiga, sabar yang umum yang kita pahami, yaitu sabar ketika mendapatkan ujian-ujian atau takdir yang sekira itu buruk untuk kita. Nah, jadi ini Allah melarang, gitu, Rasulullah SAW melarang memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ini memerlukan kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, ya tentu bagi mereka yang banyak hartanya, banyak duitnya, ini pasti mudah untuk dibelinya. Apalagi dengan alasan macam-macam, koleksi, dan seterusnya. Tapi dengan kesabaran, insya Allah itu semua akan terkontrol. Jadi sekali lagi, semoga Allah memberikan kita kesabaran
selanjutnya Allah meridhai kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, kiranya ini dan kita lanjut melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 soalan. Soalan pertama, adakah dosa besar membuat wadah dari emas dan perak? Soalan kedua, adakah berdosa juga jika dalam hal jual belinya? Dan ketiga, kalau tempat tu memang pipe dia dibuat daripada emas, katakan. Baik, wallahu taala alam ya, wallahu taala alam, kalau membuatnya dan diniatkan untuk dijual kepada orang-orang kafir, dan kata Nabi SAW di sini fa innaha lahum fid dunya, untuk orang-orang kafir, dan dia tahu hukumnya dan dia memang khususkan untuk produksi tersebut untuk orang kafir, maka ini tak masalah. Nah, tapi kebanyakannya kalau dia tidak meniatkan hal itu, jadi masuk ke dalam kaidah para ulama dalam hal ini, al-wasail laha hukmu al-maqasid. Ini kaidah fikih yang disebutkan para ulama, al-wasail wasilah. Wasilah atau cara. Wasilah, cara. Itu sama hukumnya dengan maqasid, dengan tujuan. Dengan tujuan atau hukum asalnya. Jadi sekarang di sini kan hukum asal daripada memakai emas dan perak atau wadah ya, yang terbuat dari emas dan perak, ini apa hukumnya? Kan haram hukumnya. Nah, jadi wasilah-wasilah yang menuju itu membuatnya, kemudian menjualnya, ini semua masuk. Maka itu kata para ulama, al-wasail, wasilah atau cara, laha hukmul maqasid. Itu memiliki hukum yang sama dengan hukum asalnya. Nah, gitu. Jadi hukum asalnya ini haram. Jadi seluruh wasilahnya itu pun haram. Oleh karena itu tadi kita sebutkan, kalau dari awal si pembuat ini ya meniatkan untuk menjualnya di orang-orang kafir, maka ini wallahu ta'ala boleh. Nah, tapi kalau dia tidak tahu, ya kalau ada yang beli siapa saja, berarti ini sama, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi untuk itu lebih aula ya, lebih selamat bisnis yang semacam ini itu ditinggalkan. Lebih aula karena menggiurkan ya. Ini nanti kalau udah jadi, yang dibuat udah jadi, udah bagus begitu, terus tidak ada yang beli, kecuali ya nanti ada yang beli pula yang dari orang-orang muslim. Itu dah tergiur ya. Kemudian ya namanya juga manusia. Jadi karena itu lebih baiknya itu bisnis-bisnis seperti ini ditinggalkan atau dijauhilah begitu, supaya apa kata para ulama dalam kaidahnya disebut saddud dzara'i', menutup celah-celah yang membawa kepada dosa. Nah, kemudian tadi pipe-nya terbuat daripada emas, ini sudah jelas tadi ya. Ini haram, tidak boleh. Kata kaidah yang tadi sudah kita sebutkan, ma la yajuzu isti'maluhu, apa saja atau benda apa saja yang tidak boleh dipakai, la yajuzu ittikhaduhu, tidak boleh untuk dikoleksi, tidak boleh untuk dipergunakan. Tidak boleh. Jadi pipe-nya dari emas, tidak boleh. Jadi itu diganti saja. Diganti saja. Baik. Ada apa lagi? Atau ini ada di screen ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pula menggunakan cincin emas putih bagi laki-laki? Baik, ini berarti masuk bahasan terdahulu ya ini ya. Ini menggunakan emas putih atau memakai, berarti ini memakai ya. Ini lain bahasannya. Jadi kita ketahui bersama bahwa memakai emas untuk laki-laki kan tidak boleh. Nah, ini sudah disepakati oleh para ulama. Nah, lalu bagaimana cincin emas putih? Nah, jadi sekarang kita lihat itu asalnya emas putih ini apa begitu? Asalnya emas putih. Apakah asalnya itu memang benar-benar putih atau kuning dan yang lain-lain. Tapi wallahu a'lam ya, selama dikatakan emas maka masuk ke dalam keumuman larangan untuk menggunakan emas bagi laki-laki.
Jadi wallahu ta'ala. Jadi selama namanya emas, ya, selama namanya emas, maka itu dilarang. Nah, kemudian bagaimana dengan mengoleksi emas batangan? Ya, emas batangan itu koleksi untuk apa? Biasanya investasi, ya. Nah, jadi kalau emas batangan, ya emas batangan memang untuk investasi dan seterusnya. Nah, jadi ini kalau batangan itu boleh kalau niatnya investasi, ya, tapi konsekuensinya kan harus ada zakatnya. Tapi berbicara boleh apa tidak, ya tentu boleh. Nah, karena ini emas batangan ini kan untuk investasi, bukan semata-mata untuk mengoleksi. Tapi kalau semata-mata untuk mengoleksi tidak dijual, nah ini juga masuk ke dalam koleksi yang tidak dibolehkan. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi nih. Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Afwan sedikit beda topik. Mau tanya tentang karpet dari sutra. Apakah boleh dipakai? Tapi wallahu ta'ala ya, semua yang berkaitan dengan sutra untuk laki-laki ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Dari untuk karpet pun sama. Ya, karena seperti tadi, ma la yajuzu isti'maluhu la yajuzu ittikhadhuhu. Apa saja yang tidak boleh dipakai, maka itu pun tidak boleh untuk dikoleksi atau dipergunakan. Jadi oleh karena itu karpet yang dari sutra pun tidak boleh. Wallahu taala alam. Jadi itu untuk selamatnya tentunya. Terus bagaimana kalau kita bertamu, kemudian tuan rumah ini karena orang kaya, ya, jadi dia memiliki karpet sutra, bagaimana? Ya namanya kalau sesuatu yang tidak boleh dihindari, ya bagaimana hukumnya? Tapi kalau atas pilihan sendiri mau membeli dan seterusnya, ini tentu hendaknya dihindari. Nah, baik. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Dalam chat, Ustaz. Ada chatnya. Mana lagi nih? Assalamualaikum. Kalau pakai batu cincin, bagaimana hukumnya? Tak masalah nih. Batu cincin, ya, batu akik, ya, batu akik ini tidak masalah. Nah, jadi yang jadi permasalahan adalah berbahan emas dan perak. Jadi kalau berbahan selain itu, walaupun lebih mahal daripada emas dan perak, itu tidak masalah. Batu mahal seperti batu intan, permata, kemudian batu yang batu akik dan seterusnya, nah itu tidak masalah. Jadi segala yang dipakai, ya, atau yang berbahan batu meteor, ya boleh batu meteor, boleh. Ya, jadi pokoknya selain emas dan perak itu boleh, mau batu intan, permata, atau mau dari batu meteor yang berasal dari planet lain-lain gitu, itu boleh. Nah, ada lagi? Sekira sudah habis, ya, pertanyaan yang masuk. Jadi sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kesabaran, ya, untuk mengontrol diri di atas tentunya perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, sehingga sekali lagi kita mendapatkan ridha dan rahmatnya Rabbul Alamin. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, ya, kesehatan dan taufik untuk melanjutkan kembali atau melanjutkan nanti kajian-kajian kita, dan insyaallah di bulan Ramadan pun kita akan lanjut biiznillah taala. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.